Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Perkenalkan, saya Umi Rasidah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Miftahul Ulum Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. Sebelumnya, saya akan memaparkan tentang filosofi pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan memerdekakan peserta didik, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman, pendidikan menuntun peserta didik, pendidikan memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik akan lebih bermakna. Mereka akan menemukan gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audiovisual sampai pada kinestetik. Peserta didik akan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, serta mandiri dalam memecahkan permasalahannya dengan cara yang menyenangkan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam memperhatikan lingkungan alam dan sosial sekitar peserta didik. Kodrat zaman, pembelajaran yang dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Setiap peserta didik memiliki keunikan, kemampuan, bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Pendidikan menuntun peserta didik. Pendidikan yang menuntun adalah pendidik sebagai pamong yang mengarahkan peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodrat alam dan zamannya, serta menemukan kemerdekaan dalam belajar. Adapun poin refleksi yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Poin yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran, guru masih mendominasi atau yang disebut teacher center. Guru memberi materi untuk menuntaskan target tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses peserta didik dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa nilai kognitifnya tinggi adalah peserta didik yang pandai. Peserta didik merasa tertekan karena harus mendapat nilai yang bagus. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selaku pendidik memberikan pembelajaran yang menarik, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang dikerjakan bersama kelompok. Peserta didik mencari dan menggali materi yang diberikan guru. Tujuan pembelajaran Project Based Learning yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah perubahan pemikiran. Peserta didik bukan robot yang harus patuh akan instruksi, beri kemerdekaan belajar yang mandiri dan kreasi. Guru bukan satu-satunya sumber belajar peserta didik.
Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perubahan perilaku. Menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, kodrat alam, dan kodrat zaman. Memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam pembelajaran sesuai kreativitas. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru merancang pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan sistem AMO, menuntun bukan menuntut, penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai bakat, minat, dan kecakapan abad 21 kepada peserta didik. Demikian video dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.